Saudara, jumpa kembali dengan saya, Emmanuel Dapaloka dari Luce TV. Kali ini saya berada di gedung KWI di Jalan Cut Mutiah untuk berjumpa dengan Romo Hans Jaharut, seorang penulis. Belakangan ini kita tahu pada tanggal 7 September yang lalu baru meluncurkan buku berjudul Hidup Itu Indah, Tertawalah. Pertanyaannya, saat ini apakah memang hidup itu indah? Kita mau mendapatkan gambaran dari Romo, ini gambaran hidup yang indah yang sehari-hari atau semacam apa? Romo Hans, ya, selamat atas buku ini. Terima kasih. Gembira. Tahu-tahu ada buku berjudul semacam ini. Mungkin Romo bisa menjelaskan mengapa tahu-tahu yang kami tahu ini tahu-tahu meluncurkan buku dengan judul semacam ini, Romo. Baik, Bung Eman. Saya itu dalam kehidupan sebagai imam, dalam khotbah, dalam pengajaran, dalam sesi-sesi seminar, itu selalu berusaha untuk menghidupkan suasana dengan cerita-cerita humor. Baik humor yang saya baca, tapi lebih-lebih pengalaman lucu yang saya alami. Saya sebenarnya tidak belajar dari orang, saya hanya menempatkan pada diri saya sendiri. Sebagai seorang pendengar khotbah, seorang pendengar ceramah, apa sih yang membuat saya suka kalau orang berkhotbah, kalau orang berceramah? Nah, salah satu yang saya suka kalau orang bisa membawakan sesuatu yang serius dengan ringan, lalu ada suasana jenaka, tapi tidak kehilangan substansi. Itu saya coba untuk dari saya sendiri dalam khotbah, dalam pengajaran dan lain sebagainya. Dan cerita-cerita humor atau cerita-cerita lucu yang sebagian dikumpulkan di buku ini, itu pengalaman saya. Pengalaman dalam arti bahwa saya dengan salah satu cara terlibat dan ada di situ. Maka saya tidak menceritakan apa yang orang alami atau apa yang saya baca tulisan orang lalu saya kemas kembali, tidak. Maka ini adalah pengalaman perjumpaan ya, menurut saya. Saya berjumpa dengan banyak orang, saya berjumpa dengan orang-orang tertentu dalam situasi tertentu, dan dalam perjumpaan itu ada sisi yang saya kenang. Ya, tentu banyak hal yang dikenang, tapi salah satu sisi yang saya kenang adalah ya sisi lucunya, sisi yang membuat ketawa. Nah, tapi itu untuk sekian waktu hanya ada dalam memori saya yang saya keluarkan ketika berkumpul dengan rekan di komunitas, di pastoran, dengan umat yang saya layani, dengan orang-orang muda, ketika berkumpul bersama, dan mereka menikmati cerita itu. Saya juga dalam suasana dengan interaksi seperti itu, ya juga memori-memori tentang banyak hal yang lucu ya bisa keluar. Artinya di sini Romo yang mengkreasi cerita-cerita jenaka itu, atau Romo menemukan cerita jenaka itu dalam perjumpaan-perjumpaan itu? Persisnya saya menemukan pengalaman jenaka, lalu kemudian saya narasikan, saya ceritakan. Nah, menjadi tantangan tersendiri bagi saya ketika ada yang mengusulkan untuk ditulis. Nah ini seingat saya sudah beberapa kali ya. Bahkan yang paling saya ingat itu ada seorang senior saya, imam yang sekarang jadi uskup, itu pernah mengusulkan kepada saya, kamu tulislah ini supaya lebih banyak orang yang bisa menikmati. Tapi kepada beliau saya mengatakan, saya tidak yakin kalau cerita lucu itu ketika ditulis akan tetap lucu. Karena menurut saya kelucuan itu sering dibantu dengan banyak variabel lainnya. Selain ceritanya lucu, tentu saja ada gestur, ada mimik, ada interaksi, ada umpan balik juga bahkan kadang-kadang yang membuat cerita itu jadi lucu atau bahkan jadi tambah lucu. Maka ketika semua komponen ini dituangkan dalam tulisan, saya tidak terlalu yakin semuanya akan muncul sama baiknya ketika itu diceritakan langsung. Nah, itu juga saya sampaikan ke
orang-orang lain yang juga. Tetapi dari pengalaman Romo ketika mencoba menceritakan ini di komunitas atau kemudian dalam sebuah kesempatan menyampaikan homili atau cerita kepada kawan-kawan, dari cerita-cerita ini gimana respon teman-teman? Oh, ketika saya menceritakan, orang tertawa, terbahak-bahak. Bahkan saya punya pengalaman saya tinggal di komunitas Kuskupan sebelum saya pindah ke Jakarta di Pangkal Pinang. Itu satu ketika kami di komunitas itu kedatangan suster baru, bertanggung jawab sebagai penanggung jawab dapur. Dia tidak kenal saya sebelumnya. Maka ketika saya datang ke dapur, ketemu, salaman, kenalan begitu. Setelah selesai, rupanya dia cerita ke karyawati, ibu-ibu, beberapa anak gadis yang kerja di itu. Saya tadi ketemu rombongan, katanya serius ya, katanya. Saya tadi nggak berani ngomong karena romonya serius banget itu kan. Lalu mereka semua ketawa, meledak karena menurut mereka baru suster itu pertama kali yang mengatakan saya serius. Nah, setelah itu mereka menceritakan ke saya bahwa Romo kemarin susternya nggak berani ngomong karena katanya Romo serius. Pokoknya yang menakutkan lah gitu. Maka setelah itu saya datang cerita, beberapa 2 hari kemudian saya masih di jalan, dia udah lihat, dia udah ketawa. Saya tuh mungkin punya kelebihan lah ya, arti bahwa menghidupkan suasana, menceritakan pengalaman lucu, dan itu dikenal gitu. Tapi tidak menulis. Maka menulis hal yang lucu ini bagi saya baru. Karena kalau menceritakan, ya saya bisa menceritakan. Dan itu tadi, saya tidak pernah misalnya memanfaatkan media humor itu hanya sebagai humor in se. Saya selalu punya keyakinan bahwa ya betul bahwa sebagai pastor saya mewartakan kabar gembira, tapi bahwa saya ingin bahwa satu substansi yang penting itu juga bisa disampaikan dengan cara ringan, cara jenaka yang saya sendiri akan cukup mengingat. Kalau misalnya ada orang yang menceritakan hal yang serius pada saya tapi dengan dibumbui hal-hal seperti itu. Ini kan cukup banyak ini Romo. Kalau kita lihat ada 50 cerita ya. Cerita lucu dari buku ini. Ini berangkat dari pengalaman di mana saja? Sebagian besar itu pengalaman saya di Sumatera ya. Di Pematang Siantar, di Sibolga, di Nias, di Belitung, di Bangka, juga di tempat lain. Tapi juga ada beberapa itu pengalaman ketika saya liburan ke rumah, atau juga pengalaman saya kecil di rumah yang mengingatkan saya kembali ketika di tempat lain saya mengalami itu. Misalnya ada cerita di rumah kami dulu, bapak dan ibu saya itu merawat ODGJ ya, orang-orang dengan gangguan jiwa. Ya. Mereka tinggal bersama kami dan banyak pengalaman lucu dengan mereka. Itu kalau kami di rumah tidak habis-habis bahan tentang mereka. Kalau sesekali libur, mama menceritakan kekonyolan mereka. Nah, ketika saya jadi pastor, saya ketemu juga dengan ODGJ begitu. Jadi memori masa kecil saya itu bangkit, tapi ya tentu pengalamannya berbeda. Tapi saya menjadi tidak asing berinteraksi dengan orang itu, dan ya saya menemukan juga ternyata ada hal yang lucu, yang konyol juga dari interaksi kami. Nah, ini kan banyak pengalaman ketika di Pematang Siantar, di beberapa tempat lain di Sumatera. Orang Sumatera ini kan sangat khas juga dari sisi humorisnya gitu ya. Ya. Itu bagaimana Romo menemukannya? Itu salah satu, menurut saya ya, salah satu ya kalau mau disebut misi atau karya pastoral ya. Ketika kita masuk dalam budaya tertentu, bahasa itu kan penting ya. Betul. Ya, mempelajari bahasa bukan hanya supaya kita bisa berkomunikasi, tapi menurut saya mempelajari bahasa itu mempelajari juga kultur, mempelajari rasa. Nah, salah satu yang saya alami Sumatera, terutama di wilayah-wilayah pesisir Sumatera, itu adalah orang-orang yang pandai berkisah. Mereka pandai bertutur, pandai bercerita. Ya, kita tahu ada pantun, hikayat, dan lain sebagainya. Itu muncul. Tapi juga interaksi-interaksi di warung kopi itu menarik. Menarik. Dan saya di Lapo juga gitu. Di Lapo. Jadi Lapo, warung kopi itu
ruang interaksi yang egaliter ya menurut saya. Dan saya juga datang dari kultur tertentu. Saya datang dari kultur Flores, ya, saya besar di sana, lahir besar sampai 20-an tahun. Sebelum saya pindah ke Sumatera, pendidikan di seminari, lalu melayani sebagai imam. Bagi saya itu juga perjumpaan budaya. Apa yang lucu di satu budaya, boleh jadi tidak lucu di budaya yang lain. Betul sekali. Tetapi ketika kita bisa merasakan sesuatu yang lucu dalam budaya, menurut saya itu salah satu tanda kita udah masuk dalam budaya. Kita bisa merasakan ketika mereka ceritakan sesuatu berbual, ya, kalau di Sumatera itu, lalu kemudian kita ketawa. Ya, karena ada orang yang ya mungkin ada di situ juga, tapi mungkin sepanjang pembicaraan itu dia sibuk mencari apa lucunya ya. Gitu. Persis itu lucunya dia. Jadi kita merasa lucu karena dia merasa tidak lucu. Iya. Bagaimana pengalaman Romo dengan kemampuan untuk menghadirkan hal-hal humor begitu dalam berpastoral? Bagi saya yang pasti bahwa kemampuan itu yang saya rasa juga itu sebagai anugerah ya. Itu sangat membantu saya untuk mencairkan suasana. Ya, termasuk misalnya juga ketika misalnya harus menyelesaikan persoalan ya, atau bahkan menegur yang banyak pasti pastor yang juga marah kalau umatnya tidak ke gereja atau marah kalau tidak ke gereja. Ya, saya juga marah kalau misalnya umat tidak ke gereja, dan saya juga ingin mengajak mereka ke gereja. Saya punya pengalaman satu, saya tidak tuliskan atau belum tuliskan di buku itu. Pengalaman saya pernah melayani satu paroki, itu juga ada mayoritas orang Flores di sana, ya sama seperti orang Flores yang lain di mana-mana. Mereka juga suka sabung ayam, suka minum, suka ya berjudi juga, gitu kan. Lalu saya sekali waktu iseng ya sama teman pastor parokinya itu adik kelas saya di seminari, ya, di Lidia Lebih. Dan bahwa kita umumkan bahwa mereka tidak ada misa besok. Kira-kira reaksi mereka apa? Lalu kata Romo ini, menurut Romo apa? Saya pasti mereka senang. Kalau tidak ada misa kan mereka bisa sabung ayam dari pagi. Kan? Lalu kita coba. Lalu dia telepon dia bilang, "Oi, maaf ya, ini karena ada salah jadwal, ini besok kalian tidak ada pelayanan misa karena semua pastor sudah ada jadwal. Saya keliru tulis jadwal, jadi kamu besok ibadat sabda saja." Dan mereka menanggapi dengan marah. Bagaimana pastor? Pastor di paroki sampai 5 orang layani kami saja tidak bisa. Lalu kata, ya ini kena salah jadwal yang tiba-tiba berubah, jadi kalian besok tidak. Nah besoknya saya pergi ke stasi dan saya pinjam mobil orang. Kalau mobil paroki itu mereka hafal, gitu, saya kenal. Saya pakai mobil yang lain. Saya datang ke gereja, benar tidak ada bapak-bapaknya, tidak ada, hanya ibu-ibu dan anak-anak. Lalu saya tanya, mana yang lain? Oh biasalah Romo, karena bilang Romo tidak jadi datang, mereka dari pagi sudah sabung ayam. Oh, saya bilang baca. Lalu saya pergi ke situ, tempat mereka sabung ayam. Hampir di tempat mereka sabung ayam itu mereka asik dan mereka tidak merasa terganggu, tidak merasa takut juga. Begitu dekat, saya buka kaca mobil, turunkan kaca mobil, saya klakson. Hoi! Wah, reaksi pertama, katanya tidak jadi misa, datang. Saya bilang, naik, bawa ayam tuh, naik. Mereka datang, bawa ayam, naik di mobil. Lalu kami jalan. Mereka pikir saya turunkan mereka di kampung. Saya tidak turunkan, saya langsung bawa ke gereja. Lalu mereka bilang, bagaimana bawa ayam ke gereja? Saya bilang, sama tahu ayam juga Katolik. Saya bawa ayam ke gereja, lalu kami misa seperti biasa. Saya tidak sedikit pun menyinggung, tapi mereka itu aja sudah jadi tontonan bahwa ayam bawa ke gereja. Setelah itu beberapa waktu kemudian mereka lapor ke uskup, "Oi, Romo Hansi bikin malu kami ya, bawa kami dari tempat sabung ayam langsung ke gereja dengan ayam-ayam." Lalu Monsinyur tanya saya, betul? Saya bilang, mereka tipu saya. Mereka hari sebelumnya begitu bilang tidak ada misa, mereka
marah, masa pastor sibuk sampai tidak bisa misa untuk umat. Ternyata mereka senang sabung ayam. Begitu saya datang, betul di sabung ayam, maka saya ajak mereka bawa. Bosku ketawa. Tapi sejak saat itu mereka ke gereja. Maksudnya apa? Ya mereka udah tahu ya, paling tiap kali ketemu saya, ini bikin malu orang nih bawa ayam. Tapi poin saya bahwa mereka ketawa. Untuk mereka itu pengalaman unik. Pastor jemput orang dari tempat sabung ayam, ajak ke gereja, bawa dengan ayam-ayam. Nah ini mungkin saya usil juga ya, tapi maksud saya ya itu dunia mereka. Mereka bekerja di ladang Senin sampai Sabtu, kerja keras pagi ya. Hiburan mereka sangat terbatas. Saya tidak menyetujui atau tidak mendukung mereka berjudi atau tidak ya, tapi mereka butuh begitu. Makanya ketika saya juga menghadirkan satu hiburan yang lain yang bikin mereka ketawa, nah ini juga, atau misalnya karena paroki kami itu umatnya juga sedikit-sedikit ya, jadi kita hafal orang-orang ya, siapa yang datang ke gereja, yang tidak datang juga begitu. Sekali saya ke gereja tanya Om Koro namanya, Om Koro mana? Oi, tidak gereja pastor, kecelakaan. Nabrak pohon kelapa. Lalu saya bilang, oh, mana motor hancur? Hancur bagaimana? Orang jalan kaki. Ternyata dia itu setelah minum jalan tabrak pohon kelapa. Jadi mukanya memar gitu kan. Ya, untuk saya itu selalu saya hanya tanggapi seringan saja. Wah ini susah kita lapor polisi nih. Karena mau olah TKP-nya bagaimana? Ini mau kecelakaan tunggal pun tidak ada kendaraan. Jadi polisi pun percuma juga kita lapor. Dan mereka ketawa. Tapi berikutnya ketika dia muncul lagi, saya juga tidak marah karena dia mabuk atau apa. Tapi ya dia paling bilang lebih dulu, gara-gara pastor kutuk kami, siapa yang kutuk kau? Jadi saya memaknai perjumpaan itu begitu ya. Tidak untuk mengiyakan perbuatan negatif mereka, tapi bagi saya ada cara ringan lah. Dan itu ketika saya kemudian khotbah di tempat lain, ya, ketika misalnya bicara tentang hati-hati, waspada, tentang kecelakaan, ya ilustrasinya kan saya menyiapkan pakai helm dan macam-macam. Ya ketika misalnya menyinggung ya, kecuali macam saudara kita nih tabrak pohon kelapa sambil jalan ya, apa boleh buat? Itu orang ketawa. Karena itu ada di lingkungan mereka, itu seperti mengisahkan mereka. Dan itu cerita itu akrab dengan mereka. Akrab. Begitu, dan itu saya sering pakai untuk bahan ilustrasi khotbah. Saya tidak mengambil sesuatu dari dunia lain yang mereka butuh waktu lagi untuk mencari-cari apa itu, tapi keseharian mereka, lalu berangkat dari situ menemukan apa makna, dan itu saya buat lisan. Tapi tertulis ya baru begini. Nah ini Romo, justru persis itu menjadi persoalan sekaligus tantangannya. Kisah-kisah yang terjadi ketika di Sumatera misalnya, kemudian Romo membukukannya untuk dibaca oleh orang-orang di seluruh Indonesia begitu. Ini bagaimana Romo menyiasati agar cerita yang lucu di Sumatera juga ya bisa lah lucu untuk orang Jakarta juga. Oh ya betul. Itu pertama kurang saya sadari ya. Jadi saya ketika menceritakan sesuatu, saya menyampaikan ya langsung kontennya lah. Nah, dan itu umumnya mudah dipahami oleh orang yang ada di konteks itu. Nah, maka Mbak Rurit yang menjadi editor buku ini setelah membaca naskah-naskah itu setelah saya tulis, itu anjuran dia. Ini perlu dikasih konteks. Kenapa? Karena tidak semua orang tahu tempat yang Romo ceritakan. Tidak semua orang kenal orang yang Romo ceritakan. Maka harus ditambah konteks, baik tentang tempat, orang-orang, peristiwa. Nah, itu yang kemudian saya tambahkan ketika ditulis jadi buku ya. Misalnya ada cerita di dalam buku ini tentang seorang anak yang dari 12-13 tahunnya dia tinggal dengan saya ya. Seorang anak hiperaktif, mungkin masuk kategori autisme yang hiperaktif gitu ya. Di Belitung. Jadi ketika mengisahkan dia, ya saya menambah konteks seperti apa, lalu
baru mengisahkan. Dan ternyata dari beberapa orang, jadi ini dari 50 cerita ini penggemarnya beda-beda nih, Bang. Ya, ada yang suka, oh saya suka cerita ini, Oh, saya suka begitu. cerita ini. Ya, mungkin seperti tadi itu ya. Apa yang untuk orang lain lucu, untuk dia enggak. Mm-mm. Mungkin apa yang untuk dia lucu juga orang lain tidak. Maka Mm-mm. ya, cerita tentang Asang itu apa? Orang menemukan, ada yang menemukan ini lucu, kena polos, kena juga tingkah laku yang tidak terprediksi. Mhm. Ponakan saya yang 12 tahun, ketika dia memberi testimoni tentang ini, dia suka cerita itu. Mhm. Menurut dia lucunya karena apa yang dia lakukan itu sering tidak terduga gitu. Hmm. Ya, jadi untuk orang ya hal-hal seperti itu bisa lucu. Lalu ada juga misalnya ada suster yang ketawa karena ada saya cerita tentang nama baptis. Di situ. Untuk orang Katolik kan akrab sekali ya, Ya, yang ya. namanya nama baptis ya, milih, dan orang sudah tahu bagaimana cara memilih nama baptis ya. Tanggal dia lahir, pesta orang kudusnya apa, atau misalnya ada favorit orang kudus yang memang menjadi idola. Mhm. Nah, di situ ada satu yang memilih nama baptisnya Paulus Miki dan kawan-kawan. Ya, karena memang itu diperingati Ya, ada. sekaligus ya. Di kalender liturgi juga ditulis itu. Dia pun Paulus Miki Paulus dan Miki dan kawan-kawan. kawan-kawan. Jadi dia pun daftar nama baptisnya itu Paulus Miki dan kawan-kawan. Meskipun pastor kemudian bilang kawan-kawannya tidak ikut, banyak sekali itu 26 orang, satu sajalah. Jadi ya. Tapi ya untuk orang yang punya latar belakang Katolik dan yang biasa memilih nama baptis, itu jadi menarik ya. Iya, iya, iya. Ya. Nah, sekarang buku ini kan cerita-cerita ini hadir dalam bentuk buku. Sementara di era medsos sekarang ini, orang lebih akrab dengan hal-hal yang audiovisual, Romo. Bagaimana, adakah rencana untuk menghadirkan ini sehingga cerita-cerita ini tidak berhenti pada teks, tetapi menjadi masuk dalam konteks hidup orang-orang, karena ini apa materi-materi pastoral juga begitu. Itu ada dalam pemikiran saya, Bung Eman. Tapi yang pertama bahwa ini juga sumbangan kecil untuk dunia literasi kita. Jadi saya berdiskusi dengan banyak orang tentang literasi kita yang rendah ya, minat baca rendah, ditambah lagi dengan teknologi apa namanya audiovisual yang sekarang memudahkan orang kan. Ada orang menjadi pembaca judul dan macam-macam, lalu clickbait yang juga menjadi tantangan tersendiri. Maka saya juga ini bermaksud menjadi sumbangan untuk dunia literasi. Apa sumbangannya? Saya menjembatani salah satu menurut saya juga kenapa minat baca rendah. Buku yang dipublikasi itu juga buku-buku serius. Betul, betul. Ya, buku bacaan, buku akademik atau kajian-kajian serius. Saya membaca, saya suka membaca, ngaji buku-buku itu sesuai dengan minat. Hanya saya kemudian apa yang kira-kira asarnya itu bisa dibaca oleh akademisi sampai dengan orang yang biasa. Nah, menurut saya yang itu salah satunya adalah cerita-cerita yang punya nuansa humor. Nah, itu bisa dibaca di stasiun, bisa dibaca dalam perjalanan di kereta api, bisa dibaca di pesawat. Lalu juga orang tidak perlu harus duduk berjam-jam karena ini kumpulan-kumpulan cerita yang paling banyak 2-3 halaman aja. Jadi kalau orang mau baca satu cerita, setelah itu ditinggal, silahkan. Kalau mau membaca judul lain juga, bahkan kalau mau membaca dari halaman akhir, baru ke depan juga. Nah, untuk saya, ini sumbangan kecil mungkin. Orang tumbuh, mau baca dan senang membaca, itu satu. Lalu, untuk juga menjembatani, apa namanya, tren, dan juga menjawab gaya orang bermedia, saya juga berpikir mungkin, dan juga ada teman yang juga sama berpikir itu, mungkin akan membuat semacam serial-serial podcast, membincangkan judulnya, jadi orang bisa nonton di YouTube, di media podcast yang lain, dan terbuka juga kemungkinan kalau nanti di masa depan ada orang yang ingin serius mengeksplorasi satu tokoh, ya, jadi menjadi satu bahan sajian sendiri. Sajian sendiri. Iya, iya. Apakah ada serinya berikut ini? Saya sebenarnya sudah menyiapkan juga untuk seri keduanya. Sudah ada 40-an, hampir 50-an cerita juga. Oh, sudah hampir satu buku lagi. Sudah hampir satu buku lagi. Hanya
saya sedang berpikir biarlah orang ini juga jeda dulu ya menikmati dunia. Kenapa saya juga punya misi yang lain lah. Maksud saya begini. Sebagai imam, saya udah 20 tahun ini 22 tahun sebagai imam. Masih banyak orang yang menganggap kehidupan imam, kehidupan di balik tembok pastoran, di balik tembok biara itu misterius ya. Ya kalau teman-teman yang lain kan ada yang bahkan pernah eksplisit tanya ya. Kalau di pastoran, kalau romo-romo itu ngumpul, ngomongnya apa aja sih? Mungkin dipikir ya ngomong ayat kitab suci ya gitu ya. Bagi orang yang akrab dengan lingkungan pastoran, dia mungkin bisa cerita. Tapi kan tidak banyak yang punya kemudahan begitu, aksesnya kurang. Ya. Dan saya ingin juga menyampaikan bahwa para romo kami, teman-teman romo itu juga orang-orang yang juga menikmati hidupnya, juga suka banyol juga. Bahkan dari beberapa cerita yang ada di sini kan suka ngerjain temannya juga, suka usil juga. Bagi saya itu sisi-sisi manusiawi yang baik bahwa orang tahu bahwa hidup kita ternyata tidak sekaku itulah, tidak seseram itu. Nah, pesan-pesan lainnya di balik itu bagi saya juga, kalau mau bicara dalam konteks yang lebih besar, lebih sosiologis, mungkin lebih politis, ya agama itu tidak harus menyeramkan ya, tidak harus datang dengan pentungan. Ya. Betul. Dia juga bisa datang dalam tawa, juga bisa berbagi tawa. Bahkan juga dalam hati tertentu bisa ditertawai. Kan? Tertawalah sebelum tertawa, dilarang kan begitu zaman Orba dulu. Kita mungkin kan sungkan ya, segan, bahkan merasa salah kalau misalnya menertawai ulama ya. Nah, tapi bagi saya ya ketika memang pantas untuk ditertawai dan hal itu memang lucu ya. Dan dia juga manusia gitu ya. Dia juga manusia, boleh gitu. Jadi bolehlah umat mentertawakan pastornya gitu ya. Boleh umat mentertawakan pastornya, boleh. Dengar-dengar ini sudah terserap cukup bagus ini. Saya tadinya itu saya tidak punya pengalaman untuk distribusi buku dan lain sebagainya. Karena itu ketika awalnya pihak Gramedia menawarkan akan mencetak 2000 eksemplar, saya pada saat itu udah merasa terlalu banyak ya. Karena pikir orang masih suka baca gitu lah. Kita kan baca tren di mana-mana ya. Kayak misalnya ada penerbit yang harus menghentikan penerbitan majalah tertentu ya, karena juga bahkan ditutup ya. Maka ya bagi saya itu udah gambaran sangat serius bahwa orang tidak membaca lagi. Nah, ketika menawarkan untuk menerbitkan 2000, pertanyaan saya, emang ada nanti yang mau baca? Wah, tapi kok saya jadi seperti kurang yakin dengan diri sendiri ya. Tapi saya mencoba realistis. Lalu teman saya, Mbak Rurit yang jadi editor itu menawarkan kita bikin pre-order aja. Jadi sebelum dicetak, kita tawarkan, kita melihat sih gimana. Ternyata ketika pre-order saja itu sudah di atas 500. Artinya belum dicetak aja udah 500. Maka begitu dicetak, ya saya distribusi udah 500. Lalu dia mengusulkan, ya udah dinaikin aja oplahnya. Jadi buku ini dicetak 4.000 eksemplar, cetakan perdana. Eksemplar ya. Cetakan perdananya. Nah, sampai sekarang udah mungkin 60-70% lah sudah terdistribusi ya. Wow, ini akan segera cetak ulang kalau begitu. Saya ditawarkan untuk pilihannya itu, mau cetak ulang atau mencetak edisi keduanya. Nah, saya belum terpikir itulah. Itu kemungkinan itu ada karena bahannya saya siap, saya punya. Seandainya dibutuhkan, lalu minat orang, ya, tanggapannya juga positif. Ya, tentu ini lagi-lagi upaya kecil, pancingan supaya orang kembali punya minat menulis, membaca. Lebih dari itu juga, ya kenapa menawarkan hidup itu indah tertawalah. Saya itu punya pandangan gini, teman-teman. Ketika menghadapi satu peristiwa, kita itu punya pilihan. Mau marah atau mau menikmati dengan cara yang lain. Saya itu nggak mau menyiksa diri saya dengan saya menghabiskan energi untuk marah atau untuk bersungut-sungut. Saya mencoba melihat sisi lainnya saja yang boleh jadi mungkin kecil, tapi saya menemukan itu sebagai hal yang lucu lah, unik ya. Dan itu ya saya coba, termasuk juga misalnya
dalam interaksi dengan sesama teman. Ya saya bisa sangat keras juga. Ya. Karakter watak apa saya juga gitu. Bahkan ada teman yang saya baru sadar, oh iya kami itu interaksinya selalu dalam hal serius. Seminar, diskusi, bicara tentang politik begitu. Dia anggota DPRD. Dan dia temannya Mbak Rurit ini. Lalu ketika Rurit cerita ke dia bahwa saya lagi nulis buku ini, bukunya Romo Hans. Wah, ada lucu katanya, itu Romo Hans itu lucu. Dia kaget. Dia bilang, kamu cerita Romo Hans yang mana? Nah, ketika disebut saya, dia bilang, masa katanya? Setahu saya enggak. Saya kenal, kami sering berkomunikasi dan serius. Gitu. Lalu saya dikasih tahu, saya bilang, oh iya, saya ketemunya dengan dia selalu serius. Maksudnya selalu di forum yang serius, tidak pernah lama, dan bicara ya hal-hal yang serius juga gitu kan. Tema-tema begitu. Maka akhirnya setelah itu, betul kami ketemu dalam suasana yang rileks gitu. Dia cerita, dia bilang, waduh saya itu hampir nggak percaya. Ternyata Romo bisa begitu gitu. Jadi ya saya memang tampaknya serius kok. Saya juga begitu. Jadi saya tidak menulis buku humor. Saya menulis pengalaman perjumpaan saya yang sisi yang membuat tawa, dan ya mungkin ini juga gelitikan untuk orang-orang lain. Dia juga pasti berjumpa dengan banyak orang. Dia punya pilihan mau melihat sisi mananya dari perjumpaan. Romo, buku ini hadir di saat terjadi ketegangan-ketegangan di tengah-tengah masyarakat kita. Kita tahulah baru-baru Jakarta ini menyala begitu ya, dengan berbagai peristiwa yang terjadi. Dalam situasi semacam ini tentu sangat sulit mengajak orang untuk tertawa begitu. Ini apa pesan dari Romo dengan situasi itu dipertemukan dengan ajakan untuk tertawa? Saya pembaca buku-buku humor ya. Kalau misalnya humor Yahudi, Mati Ketawa ala Yahudi itu kan muncul sebagai perlawanan atas atas agama yang ketat ya ya. Misalnya orang Yahudi itu kan punya 613 hukum Taurat. Artinya sejak bangun itu orang udah hidup di aturan ya. Kan mau bernapas, mau apapun sudah ada aturannya. Dan mereka melawan itu dalam tanda kutip dengan cara humor. Begitu juga misalnya Mati Ketawa Rusia, kan gitu. Nah hanya bedanya menurut saya ya ada teman juga yang mengingatkan itu. Bedanya hal-hal seperti itu mungkin tidak terjadi yang dituliskan sebagai humor itu mungkin tidak terjadi. Tapi orang tidak bisa marah karena ini kan cerita humor ya. Nah saya momentumnya tadinya sih tidak dibayangkan bahwa ini kan dimulai akhir tahun lalu, kenapa 50 judul? Karena saya ulang tahun ke-50 tahun lalu. Jadi saya memaknai 50 cerita lucu itu gitulah. Nantinya ya juga kena urusan editing, urusan dengan penerbit dan macam-macam, baru bisa terbit Agustus. Lalu baru bisa di launching 7 September pasca ribut-ribut dan ketegangan itu. Jadi bagi saya juga ini bisa jadi ruang penyeimbang antara ketegangan ya orang harus berjibaku untuk hidup memenuhi kebutuhan perut, ekonomi, orang dijejali dengan macam-macam berita, peristiwa politik yang juga seringkali membuat marah, membuat kecewa gitu ya. Dan saya menampilkan ini, menawarkan saja bahwa masih ada sisi keindahan yang bisa kita nikmati ya. Sisi keindahan yang kita nikmati yang bisa kita tangkap, bisa membuat kita punya oasis sendiri ya di tengah berbagai macam ketegangan, di tengah berbagai macam problematika yang kita hadapi. Jadi buku ini bisa dibaca oleh, ini kan tadi cerita-cerita pastoral gitu ya Romo ya. Ini kemudian dibaca oleh masyarakat mana saja ini? Bisa, karena misalnya saya Asang yang jadi tokoh cerita itu, ketika dia tinggal bersama saya kan dia belum Katolik, tidak Katolik dia. Maksudnya secara normatif, secara administrasi dia tidak tercatat sebagai, tapi dia tinggal dengan saya sebagai pastor dan saya
pengalaman perjumpaan kami bukan pengalaman perjumpaan untuk hal-hal yang dogmatis. Ya, pengalaman manusiawi aja, pengalaman orang meninggal, pengalaman dikubur, pengalaman dia punya kebanggaan tertentu. Atau misalnya ada satu cerita di situ, interaksi saya dengan Adi. Adi itu banyak orang mengatakan dia gila. Saya juga tidak mau ikut-ikutan menghukum begitu, tapi yang pasti bahwa dia setiap hari berinteraksi dengan kami di pastoran. Dan setiap kali dia datang, pastor rekan saya itu memberi 4.000 uang untuk dia. Selalu begitu. Sampai suatu kali ketika dia dikasih 4.000, dia bilang harga nasi udah 6.000. Untuk saya itu pengalaman unik bahwa orang yang dicap begitu dia tahu perubahan harga di pasar. Tapi itu juga sekali kritik untuk kami. Pastor yang hidup di balik tembok kenyamanan, yang makanan sudah disediakan, sampai harga beras harga ini naik pun kami nggak tahu. Romo sendiri punya pengalaman melucu di seminari gitu, Romo? Kalau pengalaman melucu dalam arti mungkin ya seperti sekarang ini ya, seperti stand up comedy dan macam-macam, zaman saya itu kan belum populer yang begitu-begitu ya. Tapi saya itu kalau di lingkungan teman-teman ya udah dikenal begitulah. Kalau misalnya ada saya pasti ada cerita gitu. Nggak ada. Nah ini bagi saya itu juga satu kegembiraan ya. Makanya orang merindukan kehadiran kita karena kehadiran kita membawa suasana. Saya membayangkan bahwa kalau ada orang yang dia ada atau tidak ada pun orang nganggap nggak pengaruh ya. Nggak penting deh itu gitu ya. Dia ada juga tidak penting, dia tidak ada juga tidak penting. Ya, Romo ini kan latar belakang studi filsafat teologi. Lalu kemudian mengeluarkan buku semacam ini. Ada rencana mengeluarkan buku-buku non-humor begitu, Romo? Saya awalnya sebenarnya mau menulis buku yang non-humor. Orang Katolik tahun ini sedang berada di tahun jubileum, tahun ziarah pengharapan. Jadi saya tadinya ingin membukukan pengalaman perjalanan ziarah saya. Pengalaman terutama saya bagi dua. Ini pengalaman ziarah ke Holy Land, ke Tanah Suci, ya, ke Mesir, Palestina, Jordan, Israel itu ya. Lalu saya bahkan sudah ketemu judulnya kira-kira ziarah dan catatan-catatan kehilangan. Nah, kehilangan itu saya pertemukan dengan peziarah pengharapan. Ya, harapan dengan kehilangan itu kan dua kontrasnya. Harapan itu kan karena masih sesuatu ada di depan yang bisa kita harapkan. Sementara itu kehilangan yang pernah ada sekarang nggak ada lagi. Maka saya membuat itu seorang catatan ziarah, lalu catatan kehilangan. Menurut saya kehilangan paling besar itu kematian. Dan pengalaman saya sebagai imam paling sulit itu khotbah tentang kematian. Iya ya. Kan karena ketika kita berhadapan dengan keluarga yang kehilangan istri, kehilangan anak, kehilangan orang yang dikasih, ketabahan apa coba yang bisa kita beri? Dia udah paling tabah, dia berdiri di samping jenazah istri anak. Lalu tawaran hiburan apa yang bisa kita beri? Iya ya. Dan itu saya merenung. Saya sendiri pernah punya pengalaman kehilangan, terutama makin merasakan itu ketika saya kehilangan ibu, kehilangan bapak. Saya menempatkan posisi itu. Nah, ini tadinya saya mau tulis. Ternyata Penerbit memilih ini. Penerbit menawarkan ini. Kenapa nggak ini aja dulu kan? Nah, saya ya kembali lagi tadi itu. Wah, memang kalau ini diceritakan apa masih tetap lucu ya kalau ditulis. Karena ke depan saya mungkin akan tetap menulis juga yang begitu. Itu mungkin dalam konteks yang menurut saya ingin bagikan itu juga. Karena bagi saya itu catatan tulisan yang eksistensialis ya. Itu pengalaman eksistensi manusia kan. Kita ini manusia berziarah, lalu setiap orang dengan cara tertentu itu pasti pernah kehilangan. Mau disebut kematian atau putusnya hubungan atau relasi sahabat yang tiba-tiba pergi, kehilangan pekerjaan, kehilangan rezeki. Betul. Dan itu menurut saya itu pengalaman eksistensialis dan saya ingin memakna itu
dari kacamata saya sebagai orang beriman, mudah-mudahan apa yang saya bagikan itu juga ya bisa membantu, menguatkan orang menemukan juga, memaknai juga ziarah dan kehilangannya sendiri. Itu aja sebenarnya. Tapi itu belum ya? Naskahnya masih ada di komputer. Masih sedang diolah begitu ya. Romo, boleh satu cerita yang paling menarik untuk Romo di sini dan mungkin juga yang paling lucu sebagai penutup perjumpaan kita, Romo. Saya cerita ini aja. Ini bukan soal paling lucunya, lagi-lagi selera lucunya. Betul. Pembaca itu kenapa ya? Beda-beda. Saya cerita ini misa paus saja karena kemarin tanggal 22 September Paus Leo itu bertemu dengan komunitas Katolik Indonesia di Vatikan. Iya. Lalu ini bulan September ini kita mengenang 1 tahun kunjungan Paus Fransiskus ke Indonesia. Lalu saya punya cerita di buku ini, judulnya Misa Paus. Jadi saya pernah bertugas pastoral di Tapanuli Tengah, itu dari arah sudah dekat ke arah perbatasan Aceh. Waktu itu di pastoran itu ada televisi hitam putih, antenanya masih dari bambu. Nah, saya itu suka nonton sepak bola, tapi TV hitam putih ini hanya bisa nangkap siaran TVRI. Jadi kalau kita mau menonton Liga Champion atau macam-macam tidak bisa. Kami punya komunitas susteran, letaknya kira-kira 7 kilo dari pastoran. Nah, mereka punya televisi warna dan pakai parabola. Wow. Bisa menangkap itu. Nah, satu kali saya diajak oleh rekan pastor, ayo kita ke stasi lah. Ada pengakuan dosa. Nah, biasanya kalau ada pengakuan dosa itu pastor melayani pengakuan dosa, frater katekese dan ibadat tobat. Jadi tugas saya itu mengajar itu. Lalu saya mencoba cari alasan supaya tidak pergi. Saya baru pulang tadi ini, saya masih capek gitu. Lalu teman saya itu tahu bahwa saya itu suka sekali nonton sepak bola. Saya tahu kamu pasti mau nonton bola kan? Lalu saya bilang, ya mau nonton bola sih, tapi apa yang bisa ditonton dari TV hitam putih kita ini? Lalu dia bilang, justru karena itu saya ajak kamu. Nanti kita pergi pengakuan dosa dan sakramen tobat, pulang kita nonton di susteran. Kalau itu jadilah kami pergi. Nah, lalu kami pergi dan itu tidak ada skenario. Artinya setidak-tidaknya ke saya tidak dikasih tahu nanti bagaimana di sana. Begitu kami sampai di susteran, suster menyambut kami dan pastor itu mengatakan, televisi kalian ini bagus ya? Bagus pastor. Ya maksudnya bisa menangkap banyak siaran. Bisa kan, ini kan pakai parabola. Pastor mau nonton apa? Kami mau nonton Misa Paus. Misa Paus jam berapa pastor? Jam 1.45. Itu jam tayangnya Liga Champions, jam tayang bola kan. Suster-suster dengan polos bilang, wah kami kalau Misa Paus biasanya pagi. Nah, kalau menyiarkan Misa Pasca atau malam Natal kan kita nontonnya kan pagi. Tapi kayak bilang, ya kalau dari Vatikan pagi, ini dari Yordania. Waktu itu Yohanes Paulus itu berkunjung ke Yordania dalam rangka 2000 tahun, jubileum tahun 2000. Wah, suster-suster dengan gembira bilang, wah kami ikutlah, kami juga mau nonton, nanti tolong bangunkan kami juga. Nah, singkat kata kami berangkat ke stasi, pulang malam, lalu kami istirahat sebentar, jam 1.45 itu kami bangun, nonton bola itu, hanya berdua. Suster-suster kami nggak bangunkan. Nah, paginya kami tetap bangun seperti biasa, misa jam 6. Nah, setelah misa itu kan sarapan di meja makan. Wah, suster-suster tanya, jadi tadi malam nonton Misa Paus? Jadi. Ya, kenapa kami tidak dibangunkan? Kami bilang, ya nggak enak lah suster. Jam 1.45 gedor-gedor kamar suster, nanti kalau anak asrama lihat, nanti mereka pikir ada apa-apa lagi. Masa pastor bangunkan suster jam 1.45? Sayang sekali, padahal kami ingin juga nonton Misa Paus. Bagaimana pastor? Resmi? Rame nggak? Rame, 80.000 orang dari awal sampai akhir bersorak-sorai. Penonton. Lalu mereka juga dengan bangga mengatakan, ya memang karisma Yohanes Paulus kedua ini luar biasa ya. Ada.
Dan cerita itu sampai di situ. Kami pulang. Hmm. Ternyata hari itu ada pastor lain yang mampir ke susteran itu juga. Hmm. Mampir untuk singgahlah dalam perjalanan minum. Lalu suster cerita, oh tadi malam pastor tidur di sini, nonton misa paus. Kaget mereka kan, karena mereka nonton juga itu. Nonton bola itu tapi di komunitas yang lain kan. Oh, wah ikut suster. Wah kami tidak ikut. Ya udah. Dan pastor ini pun tidak juga ya membela korps lah dia. Dia juga tidak bilang bahwa dibohongi atau apa. Tapi setelah itu kami ditelepon. Lain kali kalau ada misa paus lagi tolong jadwalnya kasih tahu kami supaya nah, itu baru terbongkar beberapa waktu kemudian baru susternya tahu yang dimaksud dengan misa paus itu nonton bola. Nonton bola itu. Nah, itu kusilan-kusilan kecil. Baik saudara, ternyata kehidupan ini memang perlu ditertawakan dalam segala situasi yang kita alami sehingga tidak melulu tegang gitu pastor ya, relax, dan kadang-kadang memang kita ini harus menertawakan diri sendiri. Ya, semoga buku ini memberi suasana baru bagi kita, menertawakan apa saja tetapi ada batas-batas tentunya. Dan semoga buku ini menjadi sarana pastoral yang baik dan seperti keinginan pastor tadi menjadi sebuah sumbangan dalam dunia literasi. Kami tunggu buku yang lain pastor. Ya, Buku humor dan buku yang tadi itu apa siara dan kehilangan itu. Mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa saya wujudkan. Baik, ya. Terima kasih banyak. Makasih. Pastor Hans. Ya. Sukses selalu. Sukses, makasih.